Kelebihan dan kekurangan sekolah itu disesuaikan dengan bakat dan minat dari anak-anaknya. Nah, seperti apa kan gitu kan? Karena menuruti ego orang tua atau menuruti ego pribadi orang tua yang mungkin dulunya nggak tercapai terus akhirnya dilampiaskan ke anaknya. Itu yang anaknya ngejalaninnya. Nah, itu kan. Halo Sobat Segar, bertemu lagi dengan saya di Mas Jo Channel. Oke, kali ini saya tidak sedang sendiri. Saya bersama dengan Bapak Wenda yang akan menemani saya untuk membahas tentang keseruan bagaimana informasi tentang dunia perkuliahan dan juga tips-tips untuk menentukan kuliah ketika kita lulus SMA dan SMK. Ya. Sebelumnya perkenalan diri ya Pak? Boleh ya. Oke, tak kenal maka tak sayang buat Mbak ya. Pak, betul. Ya, oke ya. Baik, sobat yang ada sedang menyaksikan channel sekarang ya. Perkenalkan saya Wenda Wahyu Kristianto. Ya, saat ini saya merupakan dosen ya di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi PGRI Dewantara Jombang. Dan kebetulan saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan S3 ya. Itu latar belakang saya dan saat ini ya kebetulan saya diundang ya di sini untuk menyampaikan gitu ya tips dan trik atau apa yang perlu dipersiapkan gitu Mbak ya di apa namanya untuk adik-adik terutama ya yang mempersiapkan masuk ke dunia perkuliahan itu seperti apa itu yang lebih ya. Oke. Siap itu ya. Bapak Wenda ini dosen ya Pak ya? Iya dosen saya. Apa memang cita-citanya dari dulu ingin menjadi dosen? Gini. Ya, untuk cita-cita itu sebenarnya gini. Jadi saya itu cita-citanya itu kalau dosen sih bukan ya waktu itu, tapi waktu itu saya itu suka ngajar. Nah, gitu. Saya itu suka. Itu dari kelas berapa Pak? Iya. Jadi sejak SMA itu saya punya cita-cita itu pinginnya ngajar gitu ya. Entah itu waktu itu jadi guru atau apa gitu Mbak ya. Jadi waktu itu memang pinginnya jadi pengajar, tapi belum spesifik ke dosen gitu ya. Tapi pinginnya ngajar gitu. Itu sih waktu itu. Cuma waktu itu sebelum jadi dosen seperti sekarang ini ya saya juga ini sih apa namanya sempat dalam tanda kutip kesasar gitu ya. Kesasar. Ya bukan kesasar ya, tapi nanti waktu itu saya mengawalinya itu Pak justru setelah kuliah itu waktu itu saya di perbankan. Malah di perbankan. Kebetulan waktu itu saya kuliahnya di jurusan manajemen gitu ya. Terus kemudian saya bekerja di bank kurang lebih selama 5 tahun gitu ya. Itu terus, setelah lulus S1 ya? Iya, setelah lulus S1. Terus kemudian sambil di bank itu saya bekerja bekerja ya di bank sambil kuliah S2 waktu itu. Jadi S2 terus kemudian setelah lulus S2 baru saya menjadi dosen waktu itu. Seperti itu ceritanya. Jadi tapi pesan saya sebenarnya ya mengajar itu tadi. Karena waktu saya di bank pun saya dapat amanah dari pimpinan untuk mengajar adik-adik yang magang waktu itu. Kebetulan ya jadi situ. Jadi memang pasien saya mengajar dan kebetulan alhamdulillah dapat kesempatan jadi dosen langsung saya ambil seperti itu sih waktu itu. Sebelumnya dulu di banknya ini bagian apa Pak? Kok disuruh mengajar? Iya. Jadi waktu itu saya kebetulan di ini ya relationship manager waktu itu terakhir ya posisi di relationship manager. Jadi ya waktu itu memang sebenarnya nggak spesifik siapa yang disuruh ngajar sih waktu itu kebetulan saya nggak tahu ya pimpinan saya itu tiba-tiba nyuruh ya mungkin itu memang sudah kode kali ya. Kalau memang saya memang passionnya ngajar seperti itu gitu sih Mbak intinya. Nah, gitu. Oh iya Pak, sekarang kan sudah mulai ini waktunya adik-adik kan lulus ya Pak ya. Iya betul. Gimana Pak enaknya langkah untuk menentukan itu buat adik-adik kelas 12 yang akan lulus ini gimana? Iya. Itu topik yang menarik untuk kita bahas ini Pak ya dan rekan-rekan yang di rumah ya. Jadi ini ya. Jadi sebenarnya kalau ini saya pribadi ya, jadi memang ini Mbak, kalau kita mau kuliah atau apapun lah ya, itu memang harus dipersiapkan dengan baik, harus direncanakan kayak gitu ya. Jadi termasuk untuk adik-adik yang saat ini mungkin sudah mau menapaki jenjang perguruan tinggi ya kayak gitu, itu memang wajib mempersiapkan diri ya. Nah, sebenarnya persiapannya itu sejak kapan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Apakah dari kelas 3, kelas 2, atau kelas 1 atau bagaimana gitu kan ya. Nah, terus terang ya waktu itu, ini based on pengalaman saya Mbak ya.
waktu itu saya dikasih buklet sama orang tua saya, ya, untuk bukletnya anak kuliah itu sejak kelas 3 SMP. Wow. Ya, jadi sejak kelas 3 SMP itu, Persiapannya ya, Pak. sejak kelas 3 SMP itu udah dikasih. Jadi ibaratnya gini, jadi persiapan itu tidak bisa yang mendadak ya, Iya. nggak bisa. Ya, jadi buat teman-teman yang di rumah ya juga seperti itu. Jadi persiapan itu kalau bisa yang mateng kayak gitu ya, itu. Ya, jadi supaya apa? Sehingga kita kuliah itu kita sesuai dengan passion kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan, minat, bakat, dan bahkan mungkin sesuai dengan jenjang karir yang diinginkan. Iya. Kan seperti itu. Ya. Jadi persiapannya itu memang bukan, kalau saya bilang ya sejak mungkin dari awal masuk SMA itu sudah persiapan. Makanya kan gini ya. Ya ini mungkin bisa kita tarik mundur ke belakang kayak gitu ya. Jadi ketika kita mau masuk ke SMA pun itu pun kita ada dua pilihan itu. Iya. Ada SMA umum sama kejuruan. Yang boleh kita bilang adalah vokasi kayak gitu kan ya. Nah, umum sama vokasi tadi. Nah, itu kita mau arahnya kemana? Karena nanti harapannya bisa linear dengan kampusnya gitu ya. Karena kita tahu sendiri di perguruan tinggi itu juga ada dua jenis, yaitu perguruan tinggi akademik atau PTA, bisa kita sebut PTA, sama perguruan tinggi vokasi. Nah, gitu. Itu yang mungkin adik-adik yang belum begitu paham gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya harapannya teman-teman yang dari perguruan tinggi dari SMA umum itu lanjutnya ke perguruan tinggi akademik gitu kan. Sedangkan yang dari SMK juga lanjutnya ke vokasi. Nah, itu sebenarnya sudah mulai ditata dari sejak menengah sebenarnya gitu. Cuma kan sekarang kan kita ada yang teman-teman dari SMK akhirnya ke yang akademik, ada yang dari akademik terus kemudian pilihnya ke vokasi. Padahal sebenarnya jalur itu sudah beda kayak gitu ya. Nah, gitu sih. Banyak kan memang adik-adik itu biasanya emang belum ada itu, Pak. Nah, belum ada tujuan, terus kelas 3 itu baru. Betul. Mereka baru bingung, ini saya harus kemana? Betul. Memang juga banyak yang emang dari SMK itu salah gitu loh, salah langkah. Iya. Banyak kan, Pak. Betul ya. Jadi memang gini ya, buat teman-teman di rumah juga gitu ya. Jadi memang untuk menentukan ini Mbak ya, ke depan seperti apa kayak gitu. Itu memang sebenarnya tidak bisa dari siswa itu sendiri atau dari anak itu sendiri ya. Iya. Tapi justru memang diperlukan peran dari orang tua ya untuk mengarahkan ya kan. Dan kalau biasanya di sekolah itu ada guru BK ya. Ya, jadi biasanya sebelum ini itu ada peran dari guru BK. Itu yang bisa mengarahkan dari teman-teman atau adik-adik SMA ini untuk selanjutnya itu kemana ya kayak gitu. Bahkan saya ingat waktu itu ya, saya zaman SMA dulu itu bahkan sampai di sekolah itu mengadakan kayak semacam tes minat dan bakat gitu. Jadi kita itu sebenarnya minatnya itu di mana, terus kemudian passion kita itu di mana, itu sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan sampai adik-adik di SMA itu masuk kuliah itu terpaksa. Iya. Nah, gitu ya, terpaksa karena ya ini mohon maaf ya, mungkin ada yang pengen ngejar perguruan tinggi negeri, wah gitu ya. Terus kemudian ya pokoknya gimana caranya masuk perguruan tinggi negeri padahal dia masuk ke jurusan yang salah gitu ya. Lah itu terjadi di saya waktu itu. Ya, jadi itu pengalaman pribadi saya. Sudah mempersiapkan ya Pak ya? Iya, jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu ini mungkin juga buat pengalaman buat adik-adik juga dan mungkin orang tua yang di rumah juga ya. Jadi harus mengenali lah minat dan bakatnya putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian minat bakatnya adik-adik sendiri juga seperti apa harus dikenali. Jadi sebenarnya itu saya waktu SMA itu sudah mulai mengenali saya kan. Waktu itu memang diarahkan oleh orang tua saya. Ya mungkin orang tua zaman dulu ya itu pengennya itu kan mindsetnya kalau orang tua zaman dulu itu IPA. Jadi harus masuk ke IPA waktu SMA. Oh iya. Nah, gitu kan ya. Ada pernah ya kayak gitu ya, ada ya kayak gitu. Harus masuk ke IPA gitu kan ya. Padahal sebenarnya saya pribadi waktu itu nilai raport saya itu sudah menyadari bahwa nilai raport saya ya mungkin waktu itu zaman saya penjurusannya itu di kelas 3 ya waktu itu. Kalau sekarang kan beda ya. Nah, jadi waktu itu saya mengidentifikasi diri saya itu nilai raport saya atau nilai IPA saya itu lebih kurang daripada nilai IPS saya itu lebih oke gitu kan. Masuk passion tadi ya Pak? Iya. Lah, cuma memang waktu itu nilai saya meskipun di IPA kurang, tapi masuk ke jurusan IPA itu masih qualified gitu loh ya, masih bisa gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan sama nilai IPS-nya, nilai saya lebih tinggi. Nah gitu, lebih tinggi. Lah cuma waktu itu karena orang tua saya itu pengen masuk IPA ya sudah, akhirnya saya menuruti orang tua saya masuk ininya IPA. Nah gitu kan.
Tapi alhamdulillah tetap itu ya Mbak. Nah, gini ceritanya. Nah, ini mungkin agak saya jadi membicarakan ini sambil saya cerita pengalaman saya gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya saya masuk IPA dan akhirnya waktu itu saya kebetulan ya alhamdulillah masuk ke PMDK. Ya PMDK itu kalau zaman sekarang itu apa ya? Pokoknya yang nggak pakai tes waktu itu, pakai nilai rapot itu ya. Kalau jangan apa Mbak sekarang namanya? SNMPTN. SNMPTN kayak gitu ya. Nah, kayak gitu SNMPTN kayak gitu. Nah, saya masuk waktu itu. Ya, tapi masuknya ke jurusan yang ya jurusan IPA kan ya. Jurusan IPA waktu itu. Jadi terus terang waktu itu saya masih jurusan statistik. Ya statistik ya kan, statistik. Apa yang terjadi? Ya karena saya memaksakan diri, ya kan, bukan memaksakan diri ya, karena saya memang nggak passion saya bukan di IPA sebenarnya gitu kan. Ya pada akhirnya saya ya akhirnya ini apa ya tidak optimal dan akhirnya waktu itu saya izin ke orang tua saya. Ya saya bilang ya ini nggak bisa diteruskan kayak gini sebetulnya. Akhirnya waktu itu sempat saya off dari kuliah. Karena berapa itu Pak? Semester 2. Jadi udah jalan setahun waktu itu saya. Nah itu jalan setahun, akhirnya saya off ya kan. Nah, akhirnya merenung gitu kan ya, kira-kira saya ini cocok di apa sih? Saya mengingat kembali bahwa waktu itu saya di ilmu sosial ya, di IPS ya waktu itu ya yang akhirnya waktu itu saya sempat ngobrol dengan beberapa teman, disarankan masuk manajemen. Lah itulah ketemu passion saya. Iya, akhirnya manajemen dan itu yang mengantarkan sampai sekarang saya sampai ke jenjang S3 sekarang itu. Jadi S1 saya di manajemen, S2 manajemen dan sekarang S3 di manajemen. Seperti itu. Jadi kalau saya pun waktu itu diteruskan di statistiknya, itu terus terang ya mungkin ya nggak tahu saya sekarang seperti apa gitu ya. Tapi ya alhamdulillah waktu itu dengan sedikit merenung akhirnya saya bisa ini. Nah itu jadi adik-adik yang sekarang lagi persiapan ya jangan takut ya, jangan. Jadi wah ini enggak. Jadi itu pengalaman saya. Jadi makanya apa yang saya cerita ini bukan bermaksud nakut-nakuti, tapi itu jadikan pengalaman gitu ya supaya adik-adik ini juga tidak salah pilih. Nah, gitu kan, tidak salah pilih jurusan termasuk Bapak Ibu ya yang punya anak ya yang mau masuk perguruan tinggi jangan terlalu memaksakan anaknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, gitu ya. Kita nggak tahu karena orang tua pun kadang nggak tahu ya Pak ya passion anaknya itu. Ya, itu betul. Makanya kan apa ya bisa dibantu dengan guru BK gitu kan ya yang ada di atau mungkin ke apa namanya psikolog atau apa gitu yang untuk mengidentifikasi ini, apalagi jangan sekarang kan zaman canggih Mbak ya. Sekarang ada apa itu tes Stephen apa tes bakat gitu ya lah, itu bisa membantu untuk mengidentifikasi bakat dan minat dari anak seperti itu. Jadi apa ya, jadi kalau sudah well prepared seperti itu insya Allah kuliah itu juga enak gitu loh. Karena apa ya, di dunia kuliah dengan dunia SMA itu beda. Beda. Nah, tingkat perjuangannya apa itu beda. Jadi apa namanya ketika kita kuliah itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat dan keinginan kita, sesuai dengan rencana ke depan kita, itu kita menjalaninya itu lebih enak. Meskipun apa ya tantangan selalu ada ya, tantangan selalu ada. Tapi ketika kita menjalaninya dengan lebih apa ya sesuai dengan passion itu tadi, itu akan lebih enjoy daripada kita sudah nggak enjoy, terus kemudian nggak ini, wah pasti itu saya yakin ini. Ya, tapi misalkan ada teman-teman yang sekarang itu kondisinya seperti itu, misalkan mungkin yang sekarang lagi nonton itu ada yang merasa salah jurusan kayak gitu ya. Ya silakan dipertimbangkan. Nah, gitu, silakan dipertimbangkan. Kalau saya kemarin terus terang mempertimbangkan, jadi mempertimbangkan dalam arti saya kan ini ya mundur sejenak gitu ya. Bukan berarti mundur sejenak itu menyerah itu tidak. Tapi memang saya berpikir gitu ya, bagaimana kelanjutan saya ke depannya itu. Sehingga saya apa ya bisa sesuai dengan minat dan bakat, tentunya melalui dengan apa ya ketika saya off waktu itu dari apa namanya dari statistik waktu itu saya juga tanya-tanya nggak diem gitu ya, dalam arti saya harus kemana waktu itu saya off sekitar 1 tahun. Jadi sebelum saya memulai kuliah lagi, nggak lanjut dulu itu off sekitar 1 tahun, terus pindah kuliah untuk diambil di jurusan manajemen seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata di manajemen itu wah saya sangat ini lagi itu kan, jadi bener-bener itu passion saya gitu kan ya sudah. Nah, akhirnya bisa ini bahkan waktu itu kaprodi saya menyarankan Mas lanjut aja S2 karena melihat potensi saya kan. Waktu itu saya juga nggak kepikiran S2 kan, buat apa saya S2 gitu kan ya. Wah, ternyata ada manfaatnya gitu kan ya, dan ternyata itu yang membawa saya ke karir saya sebagai dosen sekarang ternyata bisa lanjut S3 sekarang. Nah, seperti itu. Gitu sih Mbak. Yang misal dari PTS atau PTN itu kita menentukannya gimana? Nah itu ya. Kan kebanyakan biasanya ya kalau memang
kekehnya di PTN terus nggak lolos itu mereka lebih milih gap year atau nunggu tahun depan daftar gimana? Betul. Sebenarnya emang lebih unggul apa gimana sih Pak? Ya, jadi gini ya. Jadi antara PTN dan PTS itu kan memang punya plus minus masing-masing Pak ya. Jadi PTN itu ya secara tidak langsung sekarang itu kan ini ya jadi favoritnya ya, mungkin dari teman adik-adik sendiri gitu ataupun bahkan orang tua juga mengharapkan anaknya ingin masuk ke PTN gitu kan ya. Ya itu wajar menurut saya, dalam arti kan karena memang stigma di masyarakat kita itu masih seperti itu ya, bahwa PTN itu lebih oke, padahal sebenarnya di PTS itu pun juga ada kampus-kampus PTS pun yang juga nggak kalah oke dengan PTN sebenarnya kayak gitu ya. Tapi itu memang stigma masyarakat kita seperti itu ya. Nah, cuma masalahnya gini. Jadi sebenarnya yang menentukan kita sukses ke depannya itu bukan perkara kita masuk ke PTN atau ke PTS. Iya. Terus terang seperti itu. Ya, jadi tergantung dari kita sendiri. Nah, gitu ya. Jadi meskipun kita kuliah di PTN, tapi kalau kita ternyata tidak tadi misalkan nggak sesuai passion seperti itu, atau mungkin kita tidak bisa atau nggak niat atau bagaimana kuliah terpaksa, ya itu ya kita mungkin yang nggak akan jadi apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kuliahnya meskipun di PTS, tapi kalau memang kita di situ memang struggle dan memang kita ikuti alur yang benar di situ dan bahkan kita bisa mengembangkan di situ, ya why not kan gitu. Jadi sebenarnya antara PTN dan PTS itu sebenarnya tergantung dari preferensi masing-masing ya. Kalau memang mau ke PTN ya silakan ke PTN, kalau yang cukup di PTS silakan di PTS gitu. Tapi intinya yang saya garis bawahi di sini itu baik PTN maupun PTS itu punya plus minus masing-masing, di mana ya itu yang juga harus dipelajari oleh para adik-adik itu ya yang mau masuk ke perguruan tinggi itu ya. Jadi harus dipertimbangkan baik gurunya seperti apa, terus kemudian kedepannya berkaryanya seperti apa. Nah itu yang memang harus dipertimbangkan. Iya betul, makanya perlu persiapannya itu gitu Pak. Jadi nggak sekedar ngekor sama temennya segengnya ikut ke PTN di sini harus ngikut, kalau nggak gitu dianggap keluar geng lah, ngapain gitu seperti itu. Maksudnya nggak relevan menurut saya kalau kita, karena yang betul. Jadi yang menentukan langkah kita ke depan ya diri kita sendiri sebenarnya. Nah gitu. Ya itu tadi, tapi intinya justru peran orang tua itu penting di sini itu ya, dalam arti untuk mendampingi anak-anaknya supaya bisa mengenali bakatnya di mana, mengenali preferensinya di mana, sehingga anak-anak itu juga bisa melanjutkan studi sesuai dengan preferensinya masing-masing. Entah itu di PTN atau di PTS, dan itu jurusan apapun misalkan gitu apa gitu. Jangan memaksakan juga jurusannya apa kayak gitu yang ternyata nggak disukai sama anaknya, atau ternyata anaknya punya bakat yang lain di apa, nggak gitu. Gitu sih Mbak. Terus mengenai kalau biasanya ya Pak, walaupun mereka mengejar di PTN kan, kebanyakan PTN kan biasanya di luar dari daerahnya ya. Nah, tapi mereka nggak lolos PTN, tapi mereka memilih PTS ya. Walaupun PTS itu di daerahnya juga ada, tapi kebanyakan mereka itu memilih yang di luar daerah itu. Nah, iya. Oke, ya itu pertanyaan bagus ya itu. Soalnya berdasarkan pengalaman. Iya, itu memang fenomena yang sekarang ini juga seperti itu gitu ya. Jadi intinya itu gini, itu biasanya terkait dengan masalah ini ya. Kalau boleh bilang masalah preferensi juga gitu ya. Jadi ada orang anak atau teman-teman itu yang menganggap bahwa kuliah di dalam kota itu nggak keren kayak gitu. Pinginnya di luar kota kayak gitu ya, atau bagaimana ya, itu sesuai dengan minat masing-masing ya. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah sekali lagi adalah juga masalah biaya. Nah itu ya, kalau memang ingin kuliah, jadi kalau tadi masalah PTN sama PTS ya, kalau sekarang itu masalah di dalam kota atau di luar kota seperti itu kan ya. Nah kalau di dalam kota luar kota itu kaitannya dengan biaya biasanya, ya kan. Jadi ada beberapa rekan ya dulu ya, atau mungkin ada mahasiswa saya itu yang pernah saya tanya gitu ya, kenapa kok kuliahnya di dalam di kota sendiri aja, atau mungkin di luar kota. Ya di luar kota itu ya tadi jawabannya. Jadi dia itu memang ingin merantau gitu ya, ingin merantau itu juga gitu, niatannya juga macam-macam gitu ya. Ada yang memang merantau itu ingin nyari pengalaman, nyari networking ya, supaya networknya berkembang ya. Misalkan kayak saya sendiri pribadi sekarang sedang studi S3 di Bandung, itu tujuannya kok nggak cari yang di Surabaya atau Malang yang deket gini kan ya. Nah, karena saya juga ingin memperluas networking saya. Nah itu kan.
Tapi ada juga yang memang niatnya itu keluar kota itu karena mungkin ya, mohon maaf ini mungkin ya, ada yang pengen lepas dari orang tua. Oh iya, gitu. Itu ada yang itu ada yang kayak gitu ya, pengen lepas dari orang tua karena merasa pengen kuliah itu bebas gitu ya dari tekanan orang tua. Itu ada yang kayak gitu. Ya, it's okay ya, itu terserah aja gitu kan ya. Tapi yang penting selama pilihan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak apa-apa keluar kota, tapi ya tanggung jawabnya apa? Ya harus bisa kuliah dengan baik. Ya kan gitu. Nggak apa-apa pengen lepas dari orang tua, nggak apa-apa. Yang penting ketika lepas dari orang tua di sana juga bisa jaga diri dengan baik dan nggak sia-sia dia keluar kotanya. Jadi jangan sampai udah keluar kota habisin duit orang tua banyak, tapi di sana ternyata ya kuliah juga enggak, atau mungkin kuliah juga ogah-ogahan, terus ngapain gitu kan? Kan kasihan pengorbanan orang tua yang sudah mengeluarkan biaya untuk anak-anaknya kan gitu kan ya. Nah, gitu. Itu jadi pertimbangannya kalau saya masalah dalam luar kota atau dalam kota itu juga masalah preferensi juga terkait dengan biaya ya. Nah, biasanya yang di dalam kota itu biasanya kaitannya dengan kendala biaya satu. Ya kan? Jadi biayanya mungkin ya daripada duitnya dibuat kos atau dibuat transport, itu kan yang mending bisa dibuat yang lain kayak itu untuk kebutuhan kuliah yang lain, ataupun juga karena memang anaknya pengen luar kota tapi orang tuanya nggak tega, gitu kan, nggak tega dalam arti itu orang tuanya mungkin khawatir gitu ya namanya orang tua sayang sama anaknya, itu khawatir anaknya mungkin terjadi apa-apa, apalagi mungkin di era sekarang yang mungkin butuh perhatian ekstra gitu kan ya. Nah itu biasanya lebih memilih ke dalam kota. Seperti itu sih intinya. Nah gitu. Itu ya Pak. Tuh. Sebelumnya boleh kita minum dulu Pak. Oh iya. Ini haus ya Pak ya. Oh iya. Oh ini dari Mimi. Iya dari Mimi. Oh Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ini ya? Seger. Iya. Mantap. Sebentar ya Pak. Oh iya Pak, untuk beasiswa di PTS atau PTN itu ada nggak sih Pak? Oh, beasiswa. Itu caranya gimana biar kita mendapatkan itu? Oke, jadi beasiswa ya, terkait dengan beasiswa itu baik di PTN ataupun di PTS itu ada ya sebenarnya ya. Jadi kalau yang pertama mungkin dari saudara-saudara kita mungkin yang dari teman-teman yang kurang mampu gitu ya. Itu sebenarnya baik di PTN atau PTS itu ada namanya beasiswa namanya KIP. Ya, nah, beasiswa KIP itu biasanya itu ini dia mungkin di SMA-nya sudah pegang kartu Indonesia Pintar terus dilanjutkan ke kuliah. Nah, itu bisa, itu baik di PTN atau di PTS itu bisa. Ya, karena masing-masing itu sudah punya kuota masing-masing gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan dari beasiswa yang dari KIP ya, tapi itu khusus untuk saudara-saudara kita atau adik-adik yang kurang mampu. Nah, gitu kan ya. Nah, itu ada kriterianya. Ya, jadi intinya gini, jadi bagi adik-adik yang kurang mampu itu jangan berkecil hati ya, terus kemudian nggak bisa kuliah atau bagaimana, tenang aja, ada beasiswa KIP itu tadi yang bisa membantu dan itu di cover full. Full ya, mulai dari masuk sampai lulus itu sudah insya Allah tidak ada biaya tambahan untuk SPP ya. Nah kayak gitu. Tapi intinya kita mendaftarnya dari SMA. Ya, untuk KIP itu biasanya dari SMA sudah pegang kartu ini ya, kartu KIP-nya itu tinggal nanti dilanjutkan, jadi bisa kayak gitu. Nah, itu yang KIP. Terus kemudian ada yang lain juga, ada yang beasiswa prestasi. Nah itu ada beasiswa prestasi itu macam-macam. Ada yang mungkin dari kampusnya sendiri. Ya, ada yang kampusnya sendiri yang memang dia itu lomba juara atau mungkin berprestasi terus kemudian dikasih beasiswa. Terus ada yang prestasinya itu berupa prestasi akademik ataupun prestasi non akademik, itu macam-macam tergantung dari kampusnya. Ya, tapi biasanya kalau beasiswa seperti itu tuh temporer. Tapi temporer itu mungkin maksudnya kan dia misalkan ya free SPP untuk 2 semester atau untuk 1 semester kayak gitu. Jadi nggak full gitu. Yang full tadi yang KIP tadi itu ya. Atau mungkin bisa dari beasiswa daerah asal. Ya. Jadi misalnya ada ya kayak gitu. Jadi nggak mesti, ada PTN, ada PTN juga. Itu ada yang misalkan dari daerahnya, misalkan dia daerah kabupaten mana, kabupaten X itu ya, itu memang ada beasiswa untuk membiayai putra daerah kayak gitu, itu ada. Nah, itu ada juga. Terus juga ada yang beasiswa ini ya dari perusahaan-perusahaan besar.
semacam jarum, BCA itu biasanya ada. Kita daftar sendiri kalau Iya, oh itu biasanya ini ada apa informasinya untuk di Instagram atau di apa itu biasanya ada. Jadi memang mahasiswa harus aktif ya nyari informasi seperti itu, betul. Itu yang apa namanya dari perusahaan, macam-macam itu yang dari perusahaan ya. Ada dari banyak yang saya tahu itu dari jarum, dari apa namanya beberapa perbankan gitu juga ada ya. Nah itu bisa. Ya, tapi itu biasanya juga udah jalan dulu, udah kuliah dulu. Nah, semester 1, semester 2 biasanya yang memajukan baru di semester 3 atau semester 4 gitu dengan menunjukkan nilai apa IPK-nya kemarin berapa gitu jadi dianggap berprestasi atau bagaimana nanti bisa seperti itu ya. Itu juga temporer juga. Itu temporer biasanya juga. Ada yang temporer, ada yang juga apa namanya full ya. Jadi misalnya melanjutkan kan semester 3 tadi ya. Nah, full dilanjutkan. Tapi semester 1 2-nya nggak di-cover, bayar sendiri kan. Nah, tapi selanjutnya bisa dibayari sampai akhir itu ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam ya beasiswa itu. Jadi apalagi di era komunikasi seperti sekarang kan ya. Jadi informasi-informasi itu banyak sekali ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan ya nanti untuk mendapatkan beasiswa itu ya. Jadi mau dari pinter-pinternya nyari informasi. Betul. Memang ya sebagai mahasiswa harus aktif gitu ya. Harus aktif untuk nyari seperti itu. Jadi bisa tanya ke pihak kampus biasanya di bagian kemahasiswaan ya. Teman-teman yang kalau pengen tahu info-info beasiswa itu di bagian kemahasiswaan kalau di kampus itu, atau nyari di medsos gitu kan ya. Sekarang informasinya banyak sekali. Jadi banyak sekali mau kemana-mana seperti itu intinya. Jadi jangan berkecil hati untuk wah di kuliahnya enggak, tapi insya Allah nanti ada beasiswa di sana seperti itu. Kalau mengenai biaya yang dikeluarkan pada saat kuliah di PTS atau PTN itu gimana sih Pak? Biaya kalau full ya? Iya, kalau biaya itu memang tergantung tergantung kampusnya ya Mbak ya. Jadi lebih bervariasi, baik di PTN maupun PTS itu tergantung kampusnya, tergantung jurusannya. Nah, gitu. Tiap jurusan itu memang beda-beda. Baik di PTN atau PTS itu biasanya beda-beda ya. Termasuk ini ya. Kalau di PTN itu juga termasuk perekonomian keluarga itu juga dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalkan dari keluarga yang kurang menengah ke bawah gitu atau kurang mampu itu biasanya UKT-nya lebih kecil ya itu kan. Jadi kayak subsidi silang gitu Pak ya. Jadi yang dari keluarga yang mampu itu agak gede gitu kan ya. Itu kalau di di PTN biasanya sistemnya seperti itu. Jadi kayak ini ya. Subsidi silang kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau yang di PTS itu biasanya tergantung dari jurusannya, ya jurusannya apa, tapi juga tergantung dari kampusnya. Ya biasanya kalau kampus-kampus di daerah ya itu biasanya lebih SPP-nya relatif lebih terjangkau daripada kampus-kampus yang ada di daerah perkotaan atau bahkan di daerah ibu kota ya, itu lain cerita kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi besarannya itu juga semesterannya ya, itu ada yang kalau di daerah itu mungkin ada yang sekitar 2 juta, 3 juta per semesternya gitu kan. Tapi kalau di kota-kota besar itu bahkan sampai yang belasan juta itu juga ada ya gitu kan ya. Gitu. Jadi itu tergantung ini. Makanya tadi saya bilang di awal, makanya kita pinter-pinter harus mempersiapkan diri dulu. Jadi kita mau masuk ke kampus mana itu harus tahu nih, kampus ini seperti apa, kampus ini seperti apa. Dilihat semuanya. Jadi nggak bisa kita cari informasinya itu parsial gitu loh. Makanya kalau bisa cari informasinya dari awal gitu kan ya, dari awal, dari kelas 1 gitu ya, udah masuk SMA awal itu udah mulai nyari pinginnya kemana. Itu malah menurut saya itu lebih bagus karena bisa lebih well prepared gitu ya. Iya, seperti itu. Dari jalur masuknya itu Pak, biasanya kan ada SNMPTN, PTN, Mandiri itu kan Mandiri, beda-beda, betul. Beda-beda. Kalau SNMPTN kan pakai ini ya jalur undangan atau dilihat dari nilai rapot biasanya kan gitu ya. Kalau SBMPTN umum itu ya. Kalau sekarang mulai ada sekarang yang kayak gitu. Jadi ada prestasi-prestasi yang sebelumnya yang di SMA itu ada, itu bisa dijadikan kayak semacam jalur masuk di ini ya. Nah, gitu. Gitu sih. Kayak gitu intinya. Kalau dari kehidupan kampus itu seperti apa Pak? Seperti model pembelajarannya seperti apa? Nah ya, model pembelajarannya ya tentunya kalau di kampus itu beda ya sama SMA ya. Nah itu mungkin ini sedikit pengetahuan bagi adik-adik. Jadi kalau di kampus itu kita itu mahasiswa itu harus lebih mandiri ya. Jadi kalau dulu mungkin di SMA itu kita mungkin ya guru menyampaikan baru kita belajar bagaimana gitu ya. Nah, kalau di kampus itu malah kita lebih mandiri. Jadi
buku itu kita nyari sendiri, terus kemudian referensi, apalagi zaman sekarang Mbak ya, zaman sekarang kan udah ini, jadi nyari e-book apa-apa itu sebenarnya mahasiswa udah bisa nyari sendiri ya gitu kan ya. Nah tinggal nanti ketika di kelas itu diskusi. Jadi di kelas itu diskusi, bukan lagi dosen menerangkan gitu dari awal sampai ini, tidak sebenarnya. Jadi lebih ke arah diskusi lah, nanti yang nggak ngerti yang mana itu yang didiskusikan sebenarnya. Nah gitu ya, jadi iya nggak gitu memang. Jadi memang belajarnya seperti, apalagi kalau di PTN itu kan biasanya bukunya itu lebih lengkap ya di perpusnya daripada di SMA gitu. Jadi sumber-sumbernya biasanya gitu. Jadi mahasiswa itu belajarnya di perpus gitu kan, kita masuk kelas gitu nanti tinggal ditanyakan apa yang nggak ngerti dari topik pokok bahasa yang disajikan apa. Terus kadang kita juga mempresentasikan hasil kerja kita gitu kan ya, kemudian terus kemudian bikin paper itu kan ya, bikin kayak semacam karya tulis kayak gitu ya, kalau di SMA karya tulis istilahnya ya, kalau di kampus namanya paper kayak gitu ya. Nah itu ya seperti itu kuliahnya. Jadi lebih mendalam. Itu kalau di perguruan tinggi akademik. Nah tadi kan saya bilang ada dua ya, ada vokasi sama akademik ya. Nah, sekarang mungkin ada bertanya gitu kan ya, kalau vokasi sama akademik itu apa gitu kan ya. Nah, itu kalau yang vokasi itu biasanya yang ada namanya politeknik. Nah, itu vokasi berarti Pak ya, vokasi. Itu gelarnya sudah D3 atau D4 diploma gitu kan ya. Kalau di akademik ya sarjana berarti kan ya, sarjana S1 gitu kan ya. Nah, itu mungkin dari adik-adik tinggal SMA juga perlu mempelajari itu gitu kan ya. Apa bedanya kalau saya sekolah di politeknik atau di vokasi dengan sekolah di universitas, sekolah tinggi atau yang pokoknya berbau akademik gitu, apa bedanya? Nah, perlu diketahui bahwa di vokasi itu kurikulumnya itu lebih banyak ke praktek. Ya, lebih banyak ke praktek gitu ya. Jadi mahasiswa itu lebih dituntut untuk lebih ke praktek, sehingga perguruan tinggi vokasi itu memang menyiapkan mahasiswa yang nanti itu sudah punya keahlian mekanis ya gitu ya, keahlian mekanis. Sedangkan kalau di perguruan tinggi akademik itu kita mendalami konsep materi ya, jadi sehingga nanti itu kita punya pola pikir yang kuat. Nah, kalau di sini dia ada prakteknya yang kuat, kalau di akademik adalah pola pikirnya yang dibangun adalah pola pikirnya. Jadi seperti itu. Ya, itu bedanya. Jadi kalau di vokasi itu memang sudah kita tertuju ke satu bidang tertentu gitu, Mbak. Nah, jadi misalkan contohnya misalkan di vokasi misalkan di teknik pertambangan misalkan kayak gitu vokasi. Nah, berarti kita memang ya sudah kita fokus ke bagaimana caranya teknikal untuk terkait dengan pertambangan itu seperti apa. Tapi kalau di akademik, nah itu kita berbicara dengan konsep dan teoretikalnya, di mana kita nanti punya pemikiran yang kuat, punya konsep tertentu tentang misalkan sama-sama tentang pertambangan ya misalkan kayak gitu. Tapi kita lebih bagaimana cara memikirkan, bagaimana cara membuat nanti kedepannya itu cabang yang lebih efisien, yang lebih ramah lingkungan. Nah itu ini luas, ya? lebih ke pemikir ya kayak gitu ya. Tapi kalau bikin lebih ke praktikal. Nah seperti itu. Nah itu yang juga harus adik-adik SMA pertimbangkan. Apakah masuk ke vokasi atau ke perguruan tinggi akademik. Nah itu juga termasuk itu juga termasuk di passion juga. Iya, betul. Minatnya kita. Minatnya betul. Makanya kan sebenarnya itu kan sudah didata sejak sekolah menengah kan ya. Jadi kalau memang ingin vokasi ya maksudnya ke SMK terus nanti perguruan tingginya kemana? Ke politeknik. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang SMA berarti arahnya sebenarnya harusnya ke yang akademik tadi. Nah, sekarang perkembangan sekarang, Mbak, bahkan sampai S2, S3 pun itu ada vokasinya. Jadi ada jalan sendiri. Jadi kalau sekarang itu ada namanya magister terapan, doktor terapan. Kalau S2, S3-nya ya itu seperti itu. Kalau sarjana terapan. Iya, jadi seperti itu memang lebih ke arah praktikal seperti itu. Ya. Sedangkan kalau akademik lebih ke ini. Jadi tinggal dipilih mau punya keterampilan teknis yang kuat atau memiliki pola pikir yang kuat. Nah, tinggal pilih aja. Mau vokasi atau yang akademik. Nah, seperti itu. Itu sih intinya. Itu. Kalau sekarang banyak juga Pak ya, sekolah seperti sekolah kedinasan itu seperti apa ya Pak? Oh ya, sekolah kedinasan. Ya, ini menarik nih ya. Betul, sekolah kedinasan. Ya. Jadi gini, sekolah kedinasan itu berbeda ya dengan perguruan tinggi pada umumnya ya, karena sekolah kedinasan itu dia itu sudah terkait dengan salah satu kementerian. Nah gitu kan ya, jadi misalkan kayak STAN gitu, Politeknik PKN STAN itu ya, Politeknik Keuangan Negara STAN itu ya, itu dia sudah dengan
Kementerian Keuangan, terus kemudian ada yang Akpol, Akmil itu kan udah dengan ini ya apa namanya TNI dengan itu. Jadi itu juga sekali lagi tergantung minatnya lagi, Mbak. Nah, gitu kan ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah kedinasan itu dia itu pendidikannya semi militer. Nah, biasanya ya. Itu yang tidak semi militer yang saya tahu itu cuma 2. STAN sama STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik gitu ya. Nah, itu dari Politeknik STIS itu sama STAN itu yang nggak semi militer ya, nggak semi militer. Atau yang lainnya tuh semi militer. Nah, kalau yang memang suka militer gitu nggak apa-apa. Silakan gabung dengan perguruan tinggi kedinasan ya gitu ya. Nah, itu nanti keuntungannya apa? Nah, jadi teman-teman masuk itu sudah nanti otomatis langsung jadi ini ya pegawai negeri gitu ya di instansi terkait gitu kan ya. Nah, itu ya Pak ya. Ya, istilahnya betul. Istilahnya kalau secara jenjang karir sih memang sudah apa ya sudah ada lah ya. Jadi sudah ada kayak gitu dibandingkan kalau dari vokasi sama perguruan tinggi akademik tadi kan memang kita harus nyari sendiri kan ya. Nah, gitu. Tapi ya itu tadi ada plus minusnya masing-masing. Ada siswa yang memang suka, wah saya nanti cita-citanya pengen jadi tentara, pengen jadi abdi negara, pengen enggak. Silakan masuk ke apa namanya kedinasan tadi kan ya. Atau mungkin masuk ke STAN gitu ya atau apa, silakan aja itu kan. Intinya kayak itu. Jadi kelebihannya itu dia lebih ke jenjang karirnya lebih apa ya ibaratkan kalau ini lebih cerah gitu ya, bukan lebih cerah sih, maksudnya udah kelihatan kedepannya mau jadi apa ya. Kalau belum cerah tidaknya sih belum tentu juga gitu ya. Nah, tapi sudah kelihatan ya kalau di STAN itu nanti minimal jadi pegawai pajak atau jadi apa misalnya gitu kan ya. Cuma itu kalau udah masuk ke kedinasan ya monoton, udah ilmunya itu ya udah maksudnya kan di STAN gitu ya keuangan. Kalau di STIS ya sudah terkaitannya dengan statistik. Nah, gitu kan ya. Terus kalau misalkan di apa namanya di sekolah tinggi imigrasi misalkan ya udah belajar tentang imigrasi. Ya, tentang apa namanya tentang kepemasyarakatan gitu. Jadi apa ya sudah jadi itu gitu loh. Jadi nanti jadi nggak bisa fleksibel gitu. Ya udah gitu. Nah, kalau fleksibel lebih fleksibel yang itu tadi, yang umum tadi, yang perguruan tinggi umum tadi. Nah, gitu. Kekurangannya apa umum ya? Kalau umum ya nanti cari kerja sendiri, gitu kan ya. Tapi ya sesuai ini kan ya, sesuai passion itu tadi kan ya. Jadi itu tadi. Jadi silakan dipertimbangkan baik-baik ya. Mau masuk ke perguruan tinggi negeri kah, mau ke swasta kah, atau ke kedinasan, mau ke vokasi, mau ke perguruan tinggi akademik, itu tentunya harus dipelajari semua. Jadi mana kalau misalkan ada yang tanya gitu kan, yang terbaik mana? Ya semuanya itu punya plus minus masing-masing. Tinggal passion kita yang kemana. Karena saya juga karena ada juga ya yang apa namanya kalau ya itu tadi kalau tidak sesuai dengan minat tadi, meskipun itu masuk ke perguruan tinggi impian misalnya gitu, tapi kalau memang dia nggak niat dan nggak bisa ini ya pasti sama saja gitu. Even apa namanya di sekolah tinggi kedinasan itu ya, apa di perguruan tinggi kedinasan itu pun juga ada sistem DO-nya loh, Mbak. Jadi kalau memang nggak ini ya langsung DO loh, jadi nggak bisa juga. Malah lebih ketat malahan, gitu. Jadi kalau memang udah DO malah gimana mah, kan gitu. Iya, dalam arti ya memang apa ya di masing-masing itu punya plus minus masing-masing. Makanya adik-adik di rumah ya, termasuk bapak ibu yang sekarang ini mungkin punya anak yang mau masuk ke jenjang perguruan tinggi ya, itu silakan dipertimbangkan, silakan dipelajari gitu ya, apa kelebihan dan kekurangan sekolah itu disesuaikan dengan bakat dan minat dari anak-anaknya. Nah, seperti apa kan gitu kan ya. Jadi jangan sampai itu tadi salah pilih jurusan, terus kemudian anaknya sebenarnya nggak minat di situ juga, kan malah kasihan nanti seperti itu. Hanya malah karena menuruti ego orang tua atau menuruti ego pribadi orang tua yang mungkin dulunya nggak tercapai, terus akhirnya dilampiaskan ke anaknya. Itu yang anaknya ngejalaninnya. Nah, itu kalau anaknya suka sih nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, yang penting sesuai dengan passion dan minatnya dari anak-anaknya tadi itu, dan teman-teman juga. Nah, gitu sih intinya. Jadi mau dimanapun maupun apapun itu saya rasa tergantung dari diri kita sendiri yang menjalani seperti apa. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang menjamin ke depan kita sukses seperti apa, nggak ada gitu kan ya. Tapi tergantung diri kita sendiri itu bagaimana. Yang penting kita berusaha sesuai dengan itu.
apalagi kita sesuai dengan minat gitu, itu malah apa ya, kayak semacam jadi booster gitu ya. Iya. Nggak booster gitu, jadi kuliahnya semangat, jadi akhirnya bisa ini, gitu sih Mbak. Nah kalau di dunia perkuliahan itu emang ada ekstrakurikuler, Oh ya, gimana sih Pak? iya, Itu jadi bisa membantu kita. betul, ya itu menarik ya. Jadi kalau kita membahas masalah ekstrakurikuler ya, jadi kalau di perkuliahan itu sama sih sebenarnya kayak di SMA gitu ya. Kalau di SMA kan istilahnya ekstrakurikuler gitu ya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu istilahnya ini ya, UKM misalnya, ada unit kegiatan mahasiswa atau ormawa, organisasi kemahasiswaan kayak gitu ya, itu ada. Jadi tergantung dari kampusnya, itu macam-macam Mbak ya. Dalam arti bisa milih gitu ya. Contohnya misalkan ada yang di bidang fotografi, misalkan atau di jurnalistik, terus ada yang di bidang kreativitas gitu, ada di bidang olahraga, nah gitu kan. Terus ada yang di bidang keagamaan, terus ada juga yang di bidang seni, nah gitu macam-macam. Ya sesuai. Tergantung minat bakat. Nah itu biasanya waktu ospek gitu ya, atau perkenalan mahasiswa gitu ya, PK2 Maba kayak gitu, itu diperkenalkan sama kampusnya masing-masing gitu ya. Jadi ada ada UKM apa aja, ada ormawa apa aja di dalam kampus itu bisa dipilih teman-teman masuk kemana. Dan itu justru ya malah yang bisa mensupport kita kuliah di kampus. Jadi di kampus itu harapannya itu tidak hanya sekedar kuliah saja, di kelas saja terus pulang gitu, jangan. Tapi kalau bisa juga ikut yang namanya ormawa, organisasi, entah itu di ormawanya ataupun di UKM ya kan. Nah di ormawa itu ada BEM kayak gitu ya, DPM, terus kemudian di HIMA. Yang seperti OSIS. Ya, semacam mirip-mirip seperti itulah kalau di SMA ya, kayak OSIS kayak gitu ya, itu BEM ada kayak gitu. Tujuannya buat meningkatkan skill kita ya Pak? Betul, jadi istilahnya apa? Materi. Betul. Jadi di kelas itu kita belajar tentang teori, ya dengan ya. Nah, kita di luar itu tentang sosialisasi dan berorganisasi. Ya, sehingga kita ketika terjun di masyarakat nanti atau sudah bekerja nanti itu sudah terbiasa untuk berorganisasi, sudah terbiasa untuk menghadapi orang banyak yang pola pikirnya juga macam-macam gitu kan ya, nggak kaget ya. Tapi kalau sekedar kuliah aja itu kan nggak ikut organisasi, nah nanti takutnya ketika terjun ke masyarakat nanti kaget ya. Tapi kalau penting juga. Jadi kalau boleh dibilang itu malah sekarang ini Mbak ya, itu soft skill itu malah penting. Nah, gimana caranya bangun soft skill ya? Salah satu caranya adalah ikut organisasi itu tadi, atau ikut ekstrakurikuler tadi istilahnya ya. Nah, itu penting. Itu sih. Ya. Tapi kebanyakan sekarang ya Pak ya. Kakak tingkat saya misalnya habis lulus kuliah itu mereka bekerja itu tidak sesuai dengan jurusan. Oke. Jurusan seperti kuliahnya di kesehatan tapi ada yang kerjanya di pendidikan. Iya. Nah, itu menarik ya, ini dibahas ya. Jadi ini terus terang waktu saya kerja di bank dulu Mbak, itu ada rekan kerja saya ini terus terang ya waktu itu. Bahkan itu pimpinan saya gitu. Itu jurusannya pertanian. Nah, gitu. Saya juga bertanya kok bisa ya pertanian masuk jadi bank ya gitu ya. Nah, sempat saya juga ngobrol dari pihak HRD bank waktu itu ya, bank tempat saya bekerja waktu itu, sempat nanya ini kalau bekerja di bank atau bekerja itu apakah memang harus linear dengan keilmuan atau bagaimana? Ternyata setelah saya gali gitu kan ya, ternyata yang dicari oleh perusahaan itu bukan sekedar keilmuannya, tapi adalah satu terkait dengan skill ya, soft skill maksudnya ya, dan attitude-nya. Nah gitu. Tapi misalkan kayak gini, jadi kalau misalkan saya ngobrol dengan HRD, dia bilang gini, yang saya cari di sini itu bukan keilmuannya dia, yang saya cari adalah skillnya dia sama attitude-nya dia. Untuk masalah pengetahuan perbankan kan sebelum ketika sudah masuk ke bank nanti kan ada trainingnya dulu. Nah kan gitu, jadi bisa lewat itu gitu, maksudnya dibekalinya melalui training itu bisa. Nah, yang penting apa? Yang penting kemampuannya, pola pikirnya dia. Nah, kayak gitu. Bahkan teman saya itu ada yang dari teknik kimia. Ya, kerja di bank. Iya, kayak gitu. Ada ya. Ya itu ternyata yang diambil adalah analytical skill-nya dia, gitu kan ya. Terus kemudian cara berkomunikasinya dia, terus kemudian cara handling masalah, kayak gitu kan ya. Terus kemudian cara bersosialisasi, cara berorganisasi. Lah itu yang dinilai. Nah, gitu. Jadi kalau tadi Mbaknya bilang ada kakak tingkatnya yang lintas jurusan kayak gitu, it's okay, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi itu justru menunjukkan bahwa dia itu punya punya daya tahan atau kemampuan adaptasi yang bagus.
gitu kan ya, karena bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang di luar bidang keilmuannya dia, kan gitu kan ya. Nah itu, jadi itu apa namanya, kalau kuliah itu kelebihannya kuliah. Jadi kita bisa membangun diri kita itu untuk membuat diri kita itu upgrade diri bisa lebih baik lagi, nah gitu, sehingga bisa apa, diterima di pekerjaan yang kita inginkan, entah itu sebagai karyawan atau sebagai wirausaha. Kan kuliah itu nggak harus nggak harus bekerja kan ya, bisa jadi wirausaha juga. Nah itu, jadi gini ya teman-teman, mungkin ada satu yang perlu saya highlight gitu Mbak ya, untuk teman-teman di rumah ini ya, terutama ada di SMA itu. Jadi kuliah itu tidak melulu outputnya terus kita kerja gitu, tidak ya. Nah tapi kuliah itu adalah outputnya adalah bagaimana kita merubah pola pikir kita. Iya, sehingga kita membentuk pola pikir kita yang ya seperti yang kita inginkan, sesuai dengan jurusan kita itu tadi, daya analytical dan macam-macam itu tadi kan. Nah sehingga apa? Nah ketika kita memantaskan diri gitu ya, nah akhirnya ya kalau kita sudah pantas di sini ya sudah, berarti kita pasti akan dapat di ini kan gitu kan. Nah gitu. Jadi tujuannya kuliah itu adalah memantaskan diri. Untuk apa? Ya untuk mencapai karir yang kita inginkan, entah itu sebagai karyawan di perusahaan ataupun membuka lapangan pekerjaan. Nah justru malah yang baik itu adalah yang membuka lapangan pekerjaan misalkan gitu. Tapi itu sekali lagi tergantung passion gitu kan ya. Kalau memang passionnya di karyawan ya silakan jadi karyawan yang profesional ya. Kalaupun ingin jadi wirausaha ya silakan jadi wirausahawan yang terus berkembang. Nah kan gitu intinya. Jadi nggak ada yang lebih baik mana, apakah jadi karyawan atau jadi pengusaha itu pun juga pilihan. Sekali lagi tergantung passion lagi gitu kan. Nah itu intinya. Kurang 2 ya Pak ya? Iya. Oh ya, untuk sekarang kan di dunia pekerjaan semakin sulit juga untuk didapatkan ya Pak, dan persaingannya juga semakin ketat sekali. Nah itu pun menurut pendapat Bapak jenengan seperti apa Pak? Iya, jadi gini, ya sekarang memang ya karena lulusannya banyak, ya kan, lulusan ini banyak, terus kemudian jumlah kesempatan kerjanya juga terbatas. Nah itu kan akhirnya jadi banyak yang mungkin kurang terserap kayak gitu kan ya. Nah jadi bagaimana caranya kita supaya kita itu bisa nggak susah nyari kerja gitu ya. Nah jadi intinya pertama kita harus punya value gitu ya. Apa yang saya maksud dengan value? Jadi kita itu harus punya penciri, harus punya skill, dengan orang yang lain. Apa yang membuat saya itu bisa, misalkan kalau orang itu mau diterima di perusahaan gitu ya, apa yang membuat saya itu bisa diterima di situ? Atau kalau lebih unggul gitu ya. Terus atau kalau memang dia itu ingin berwirausaha, saya membangun usaha apa yang memang mempunyai perbedaan atau uniqueness dibanding usaha yang lain. Nah itu memang. Jadi memang yang pertama kuncinya adalah value. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan value? Ya itu tadi, ke belakangnya kita harus benar, kita tarik mundur lagi gitu, Mbak. Berarti apa? Ya kuliahnya harus benar dong. Iya. Kan gitu. Ya. Oh, ya kuliahnya benar gimana? Ya cara mempersiapkan kuliah harus benar. Nah, kan gitu kan ya. Iya. Jadi semuanya itu harus well plan gitu ya. Gitu. Jadi saya terus terang tidak sepakat bahwa yang namanya kayak pekerjaan ataupun usaha itu adalah sesuatu yang tidak disengaja gitu ya. Itu terus terang saya tidak sepakat dengan itu karena apa? Segala sesuatu yang kita dapatkan itu pasti itu dampak dari perbuatan kita di yang kemarin-kemarin kayak gitu ya. Dalam arti perbuatan kita yang kemarin-kemarin itu apa? Misalkan contohnya saya sekarang misalkan jadi dosen itu ya. Saya kemarin kan karena saya kemarin sudah saya ngajar ini ngajar dan saya juga sekolah S2 nih, makanya saya sekarang jadi dosen. Jadi ya memang kalau memang saya punya passion ngajar tapi saya nggak S2 kan nggak mungkin jadi dosen, karena kalau jadi dosen itu sekarang minimal S2. Nah kan kayak gitu. Nah jadi itu kita tarik ke belakang gitu. Iya. Nah jadi value-nya itu yang harus kita punya itu value. Jadi harus ada satu hal atau value yang harus membedakan kita dengan orang lain, sehingga orang itu bisa melirik kita. Nah kalau kita sama gitu Mbak, kan sama aja gitu. Tapi kan kita harus menonjol lah. Ini setiap orang pasti punya ada sesuatu yang menonjol, ini apa? Nah itu makanya perlu diidentifikasi gitu kan ya. Apa yang menonjol dari diri kita ini? Nah gitu. Nah ini apalagi ada adik sekarang yang SMA itu mungkin Mbaknya dulu juga udah pernah merasakan ya masa-masa galau gitu ya. Masih jati dirinya itu belum begitu ketemu gitu kan ya. Lah itu memang sudah kuliah gini juga masih bingung. Masih bingung ya. Iya, nggak apa-apa memang.
mikir, saya besok bakal jadi apa ya? Ya, iya, nggak apa-apa. Itu memang itu perjalanan, Pak. Harus digali terus memang. Jadi kayak misalkan saya dulu juga gitu di bank itu kan, ternyata bukan di bank gitu kan ya. Ternyata jadi dosen kayak gitu kan ya. Nah itu memang harus digali terus, digali terus. Ya, lebih-lebih ada adik SMA ini yang sekarang mau kuliah itu pasti harus bisa mencari ini yang kira-kira yang pas yang mana kayak gitu ya. Dan itu memang harus dilakukan kayak gitu ya. Memang masa-masa mencari diri Pak ya. Memang kayak gitu. Nah, caranya bagaimana itu tadi? Cara menggalinya itu ya harus menggali atau bertanya kepada orang yang tepat kayak gitu ya. Misalkan dengan pergaulannya juga jadi dijaga gitu kan ya. Harus hubungan dengan orang tua juga dijaga, terus kemudian mungkin upgrade skill. Upgrade skill juga seperti itu juga harus ini ya, termasuk kuliah itu kan juga salah satu bentuk untuk mencari jati diri kan gitu kan ya. Nah, makanya kalau bisa dicari inginnya kuliahnya apa sehingga memang jati dirinya ketemu di situ nih. Nah, itu ataupun misalkan ada yang belum ketemu ya nggak apa-apa, kayak misalkan kayak saya ini kan nyari terus gitu kan. Tapi saya yakin kalau teman-teman fokus gitu ya, konsisten, itu bakal ketemu nantinya seperti itu. Jadi intinya satu, value. Iya, gitu. Nah, kalau untuk upgrade soft skill, kita kan biasanya nggak tahu kita harus upgrade soft skill, hard skill itu maksudnya gimana, harus gimana gitu kan. Banyak dari adik-adik mungkin atau saya dan teman-teman saya banyak yang nggak tahu tuh gimana sih Pak cara kita biar bisa upgrade. Betul. Sebenarnya upgrade soft skill ini ya. Nah, kalau hard skill jelas ya, kita ikut kuliah itu kita upgrade hard skill ya. Kalau soft skill sebenarnya simple, Mak. Kalau saya itu biasanya menyontohkan ke mahasiswa itu simple. Ya, sebenarnya gini. Misalkan kayak kita dulunya pemalu gitu ya. Nah, misalkan ini contoh pemalu. Terus kemudian kita memaksakan diri ketika kuliah untuk duduk di depan. Itu salah satu cara untuk upgrade soft skill. Kan sederhana kan sebenarnya. Tujuannya apa? Untuk supaya biar lebih berani, lebih percaya diri kan. Duduk di depan. Nah, gitu. Itu presentasi gitu kan. Kalau ada yang ditanya gitu kan, berusaha untuk tanya. Itu sebenarnya dari hal-hal kecil gitu sebenarnya bisa. Kuliah jam 7, datang jam 7 kurang seperempat atau setengah 7 sebelum ininya. Lah itu juga sebenarnya untuk upgrade skill masalah disiplin ya kayak gitu. Jadi sebenarnya upgrade skill itu enggak susah yang kayak harus les ke yang berbayar mahal, les kepribadian itu enggak. Tapi dari diri kita sendiri memulai hal-hal baru yang menurut kita itu lebih baik dari kemarin, itu sudah usaha kita untuk ikut soft skill. Harus dibiasakan ya Pak. Itu. Jadi yang susah itu adalah istiqomah. Kalau yang mudah namanya istirahat. Nah, gitu kan. Nah, itu sih Mbak. Jadi kita justru dari hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, kita sudahnya upgrade soft skill sudah. Ikut organisasi yang dulunya kita pemalu, akhirnya ikut organisasi gitu. Nah, akhirnya itu saya punya teman itu. Dulunya dia tuh pemalu. Yang pemalu terus akhirnya dia memberanikan diri ikut organisasi. Sekarang ini jadi orang organisatoris gitu. Jadi dia benar-benar yang secara komunikasinya udah bagus, terus kemudian cara handling masalah juga udah bagus. Padahal dulunya dia pemalu gitu, tapi sekarang udah lain gitu. Nah, itu salah satu cara. Jadi memang Mbak ya kayak gitu itu nggak kita sadari gitu ya. Mungkin kita dulu kita belajarin terus kita dapat apa, tapi hasilnya mungkin baru kita bisa lihat itu 4-5 tahun ke depan setelah kita lulus kuliah misalkan ya, dari adik-adik yang sekarang SMA itu baru kelihatan. Misalkan nanti baru kelihatannya apa? Misalkan saya sekarang ini ya. Saya sekarang melihat skripsi saya gitu ya, sama tesis itu saya malu Mbak. Maksudnya, kita tesis model kok gini kok ketemu. Karena apa ya? Berarti skill menulis saya sekarang udah naik. Nah, kan gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Jadi baru kerasa itu ketika kita melihat karya-karya di masa kita lalu, kita loh kok biar gini besok lulus. Nah, kayak gitu ya. Itu salah satunya seperti itu. Itu sih. Apalagi sekarang soft skill yang sangat penting itu seperti itu ya Pak ya, ilmu komunikasi seperti public speaking. Betul sekali. Sebenarnya itu nggak mudah ya Pak ya. Nggak mudah memang. Nggak mudah tapi harus dilakukan. Nah, makanya kan mumpung adik-adik sekarang ini yang mungkin sekarang lihat ini masih SMA, mau lulus kuliah, mau lulus SMA mau ke kuliah gitu kan, ya mulai dari sekarang upgrade soft skillnya, sehingga ketika lulus kuliah nanti itu sudah punya value itu tadi. Nah, gitu, yang value itu yang nantinya bisa kita jual, entah itu sebagai karyawan ataupun sebagai tenaga profesional ataupun sebagai wirausaha. Seperti itu sih Mbak intinya. Itu.
Oke. Sudah. Oke, Langsung sudah. ya Pak. Ya. Oke. Tutup. Oke Sobat Seger, mungkin dari penjelasan Bapak Wenda tadi kita lebih sangat terbantu ya. Dari mulai dunia perkuliahan itu seperti apa, cara menentukan perkuliahan seperti apa yang sesuai dengan passion dan minat kita, atau gimana tips dan trik ketika adik-adik sudah lulus SMA itu menentukan kuliahnya seperti apa. Sudah sangat terbantu dengan jawaban dari Bapak Wenda tadi ya. Terima kasih ya Pak untuk waktu dan juga Sama-sama Mbak, informasinya. semoga bisa membantu ya. Iya, terima kasih. Oh iya Pak, kita ada salam Pak. Gimana? Salam Seger Waras. Oke. Nanti saya yang itu ya. Oh boleh. Salam Boleh. Seger Waras gini. Oh Salam siap. Seger Waras. Iya, oke. Oke. Terima kasih dan jangan lupa saksikan podcast-podcast kita yang selanjutnya di channel Mas Jo Channel. Oke. 1, 2, 3. Salam Seger Waras. Oke. Terima kasih ya.